Man yuridillahu bihi khaira, siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka dikenal sampai dengan hari ini. Yufaqihu fid din, maka dilembutkan hatinya, dimudahkan langkahnya untuk mau memahami tuntunan agamanya. Maka muncullah ulama-ulama tadi, saya tuliskan maha gurunya, ya guru utamanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini yang kita ambil dari kita dulu ya. Nanti kalau ada waktu saya teruskan yang lain. Contoh-contoh dari luar. Nah, ketika beliau ini sudah mulai mengajar di Al-Masjidil Haram, ya, dari mulai belajarnya, dari mulai mengajarnya dan sebagainya, secara singkat, kemudian datanglah di masa yang tidak terlampau jauh, dua orang bersaudara yang datang dari Nusantara, yang satu nanti ya kelahiran Demak tapi tumbuh kemudian di Jombang, yang satu lebih awal lahirnya di Kauman di Yogyakarta, datanglah kemudian ke Tanah Suci, dan singkatnya belajar dengan guru-guru ini, terutama dua guru utama ini. Yang pertama adalah yang dikenal dengan Muhammad Darwish. Belum jadi Ahmad Dahlan ya. Muhammad Darwish. Masya Allah. Yang kedua dikenal dengan Muhammad Hashim. Ini lahir tahun 1868. Yang ini lahir tahun 1875. Ya. Fokus, pelan-pelan. Sekarang perhatikan. Teman-teman sekalian, kita harus temukan dulu nih. Tadi kan disebutkan dua bersaudara. Dari mana taunya ini dua bersaudara? Kita harus urutkan dulu sampai ketemu. Setelah ketemu, baru kemudian kita teruskan bagaimana cara mereka belajar, sampai dengan pulang, dan sampai bisa berdakwah, sampai bikin ormas besar, sampai dengan saat ini. Termasuk nanti turunan-turunan yang lainnya. Yuk, kalau kita ingin tahu keduanya bersaudara atau tidak, kita harus lihat nasabnya dulu, kan? Kalau nasabnya sudah ketemu, baru kemudian kita bisa simpulkan keduanya bersaudara atau bukan. Pertama ini, yang lahir duluan dulu. Muhammad Darwish, yang nanti akan dikenal setelah pulang dari Mekah, berubah nama menjadi Ahmad Dahlan, diberikan nama oleh gurunya. Ya, Muhammad Darwish, atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Muhammad Sulaiman, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Murtada, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbek, bin Maulana Ishaq. Bertemu di Syekh Maulana Ishaq. Ayah dari Raden Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Saya sampai di sini dulu sebentar. Yang ini, kalau antum buka kitab Syekh Hashim Asy'ari, beliau punya 19 kitab yang dituliskan. Di kitab pertamanya nanti antum bisa lihat Alimul Alim wal Muta'allim. Ya, di halaman yang ketiga, posisi paling kiri dari sebelah atas, baris pertama sampai dengan baris ketiga, disebutkan ismuhu wa nasabuhu, namanya dan nasabnya. Huwa Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim al-mulaqab bi Pangeran Benawa, Sultan Hadiwijaya al-masyhur bi Joko Tingkir bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Fattah bin Abdul Aziz bin Maulana Ishaq. Walid Raden Ainul Yakin At-Tebu Irangi Al-Jombangi. Nah, ini ketemu di sini nasabnya. Siapa Maulana Ishaq ini? Kalau antum urutkan lagi belajar tentang sejarah, antum akan temukan ternyata Syekh Maulana Ishaq ini adalah satu di antara dua anak seorang tokoh mujahid dakwah dari Mesir yang bernama Syekh Ahmad Jumadil Kubra, yang sekarang masjid dan makamnya itu ada di daerah Semarang. Kalau antum dari Semarang itu ingin masuk ke arah Demak, kemudian belok ke kanan, ya, kemudian mau masuk ke tikungan kiri itu, sebelah kiri ada masjid dengan kubah hijau. Baik ya, itu masjidnya dikenal dengan Masjid Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Beliau punya dua orang anak. Anak pertama dibawa ke Nusantara, ini Maulana Ishaq. Anak keduanya nanti tinggal di Mesir, bernama Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini akan menikah dengan Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim? Saya turunkan sebentar supaya jelas nasabnya. Bismillah. Baik ya, ini punya saudara yang kedua, namanya Syarif Abdullah. Keduanya anak Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra. Taib. Syarif Abdullah tinggal di Mesir, nanti menikah dengan seorang perempuan. Saya pindah sebentar untuk mengisahkan dulu satu kisah. Ya. Di masa yang bersamaan, ada penguasa
Di daerah Siliwangi, dikenal dengan Prabu Siliwangi, nama asalnya Pamenah Rasa. Punya kekuasaan dari Banten sampai dengan ke pertengahan Jawa. Satu kali ketika beliau sedang mulai melihat-lihat wilayahnya, mampir ke dekat daerah-daerah Karawang, menemukan seorang perempuan muslimah sedang membaca Al-Quran. Tampilannya begitu indah, bacaannya begitu menyentuh ke dalam hati, namanya Nyai Subang Larang. Taib. Maka berminatlah beliau untuk mulai meminang Nyai Subang Larang ini. Meminta kepada gurunya, guru ngajinya pada saat itu, belajar di pesantren namanya pesantren Syekh Hasanuddin. Karena baru pulang dari Mekah, Mekah dikenal dengan Ummul Qura, disebut dengan Syekh Qura. Sampai sekarang di Karawang ada pesantren Syekh Qura. Belajar di situ, disampaikan saya ingin meminang Nyai Subang Larang. Disampaikan pada orang tuanya, disepakati kalau ingin meminang, Anda mesti masuk Islam dulu. Masya Allah, saya mau tanya pada antum. Ada seorang raja, presiden lah, datang ke rumah Anda. Mau minang putri Anda, tapi dia beda agama. Diterima nggak? Presiden. Masya Allah. Perhatikan, bagaimana seorang sudah melekat iman dalam jiwanya, tidak akan silau dengan kemegahan dunia. Dia nggak akan mau tukar. Maka singkatnya, menikahlah ini dengan Prabu Siliwangi, melahirkan 3 orang anak. Anak pertamanya lahir tahun 1423, dikenal dengan Walang Sungsang. Kemudian nanti diberikan nama Islam. Setelah masuk ke dalam Islam, ya dia kemudian berproses, diberi nama Abdullah Amin. Ada yang menyebut Abdullah Iman, ada yang menyebut Abdullah Amin. Lahir anak kedua tahun 1426, perempuan. Namanya Rara Santang. Diberikan nama Islam, dikenal dengan Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim. Anak yang ketiga tahun 1427, dikenal dengan Raja Sengara. Masya Allah. Saya agak percepat. Yang 2 ini, kemudian berangkatlah singkatnya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sampai di Mekah kemudian, Masya Allah, ketika tuntas mengerjakan ibadah haji, bertemulah dengan izin Allah dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah tertarik untuk meminang Rara Santang yang sudah berganti nama jadi Syarifah Mudaim kepada kakaknya. Disepakatilah pernikahan pada saat itu, dinikahkanlah menikah Syarif Abdullah dengan Syarifah Mudaim, diboyong Syarifah Mudaim kemudian ke Mesir. Belajarlah tinggal di sana selama 20 tahun sampai melahirkan putra pertama bernama Syarif Hidayatullah. Setelah belajar di sana Syarif Hidayatullah, Masya Allah, belajar dengan para ulamanya, termasuk Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis Al-Hikam itu, dan seterusnya. Belajar dengan ulama-ulama di sana. Kemudian kembalilah beliau ke Nusantara, bertemu dengan kakeknya. Ini Abdullah Iman atau Abdullah Amin, diberikan daerah di Lemah Wungkuk. Lemah Wungkuk kemudian ditata oleh beliau. Penataannya cukup bagus, melahirkan etnis-etnis yang bercampur. Ada keturunan Arab, ada keturunan Cina, ada pribumi juga. Maka segala yang bercampur dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Dan kesukaannya juga membuat rebon. Rebon itu dari semacam udang gitu kan. Yang kemudian udang-udang kecil dipanaskan jadi terasi gitu kan. Airnya kemudian diambil. Air disingkat jadi ci. Ya, dari caruban kemudian punya kesukaan rebon disingkat dari bahasa lisan Cirebon, 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 Cirebon. Lemah Wungkuk kemudian menjadi Cirebon. Jadi kebiasaan ini juga dimiliki yang sama oleh orang caruban di sekitaran Lasem. Kalau antum ke Lasem, sebelah kiri sebelum Masjid Agung Lasem yang sebelah kanan, itu ada daerah Pantai Caruban. Di antara kebiasaannya juga suka bikin rebon. Tapi sampai saat ini nggak berubah jadi Cirebon. Tetap Caruban di sana. Baik. Dan kesananya lagi nanti ada Pasuruan Sunan Bonang. Jadi antum naik ke atas, ada beberapa tangga, ketemu sebelah kiri, sekarang pemegang kuncinya namanya Bapak Abdul Wahid. Antum bisa tanya ke sana, masih hidup insya Allah. Ya. Baik. Yang ini, ketika kembali kepada kakeknya diberikan bagian wilayah untuk dakwah di daerah Gunung Jati. Maka secara singkat dikenallah dengan Sunan Gunung Jati. Inilah satu risalahnya, 2 bersaudara, 1 Syarif Abdullah, yang kedua Maulana Ishaq, anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Dari keturunan ini lahir Syekh Hasim Asy'ari, dari sini lahir Muhammad Darwis dikenal dengan Ahmad Dahlan. Dari sini melahirkan Sunan Gunung Jati, dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Yang nanti punya 2 orang anak, anak pertama Muhammad, anak perempuan yang menikah dengan nanti Fathullah atau Fatahillah atau dikenal dengan Fatihan. Yang paling singkat, saya bukan ngarang ini cerita ya. Ini ada juga di beberapa kitab, termasuk tulisannya sejarawan Muslim. Namanya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah. Pada jilid yang pertama. Antum nanti bisa lihat yang warnanya hitam. Nanti ada turunan-turunan ini.
Saya sampai telusuri itu, sampai saya bertemu ahli nasab di Aceh. Sengaja saya datang ke sana, diskusi dengan ahli nasab untuk membenarkan ini benar nggak yang saya pelajari. Dan Masya Allah beliau sampaikan begini. Kita pelajari. Jadi saya tidak suka mendapatkan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Saya akan cari sampai ketemu betul. Kalau ada yang kurang kita koreksi sama-sama gitu ya. Nah, ini anaknya Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Ahmad Jumadil Kubra ini? Ternyata beliau keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir keturunan dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Hasan anaknya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Talib suaminya Fatimah Az-Zahra. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushadah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Jadi baik itu Muhammad Darwish ataupun Muhammad Hashim bin Ash'ari, selain tersambung nasabnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga jelas sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Takbir! Allah! Maka dikenallah ini dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Baik, jadi ulama ini jelas, nasabnya jelas, ilmunya jelas, dan jelas persaudaraannya. Ketemu sekarang? Baik, alhamdulillah.